Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tadi yang kita sebutkan itu dari ulama-ulama terdahulu. Adapun dari ulama kontemporer yang menyebutkan makna tawakal adalah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, dan inilah kayaknya yang paling sempurna, yang paling lengkap definisi dari tawakal itu sendiri. Beliau berkata, at-tawakkulu, bertawakal itu adalah huwa sidqu al-i'timadi 'ala Allah. Ketika kita benar-benar jujur bergantung kepada Allah fi jalbil manafi', untuk mendapatkan manfaat, wa daf'il madar, atau untuk menolak bala, ma'a fi'lil asbabil lati amara Allah biha, yang disertai dengan mengambil sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengambil sebab itu tidak bertentangan dengan tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan kita jelaskan nanti insyaallah. Baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul mutawakkilin. Sayyid, pemimpin orang-orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah tawakal yang sebenarnya yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah seperti yang difahami oleh sebahagian orang bahwasanya tawakal itu duduk berpangku tangan, bermalas-malasan? Kemudian ketika ditanya dia mengatakan saya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla yaitu menyerahkan sepenuhnya harapan kita kepada Allah, namun tetap kita berusaha untuk mengambil sebab-sebab, namun kita meyakini bahwasanya bukanlah sebab itu yang kemudian mewujudkan harapan kita, tetapi semuanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah, dalam banyak mawaqif, kondisi dan keadaan beliau menjelaskan makna itu kepada umatnya dengan perkataan dan perbuatan. Di antaranya, ketika beliau berangkat berjihad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan menggunakan baju perang 2 lapis. Nabi kita di dalam berangkat jihad menggunakan baju perang 2 lapis. Sebagaimana dalam riwayat dari As-Sa'ib Ibn Yazid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahara baina dir'aini yaum Uhud." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan baju perang yang terbuat dari besi pada perang Uhud 2 lapis. Padahal siapa beliau? Seorang hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan yang disebut dengan tenaga dalam dan ilmu kanuragan. Seperti yang kita lihat dalam sinetron-sinetron kolosal dulu. Ketika ada panah yang meluncur, kemudian terpental semua. Ya. Dan saya berani menantang orang yang mengatakan dirinya memiliki tenaga dalam dan tidak dimakan parang. Saya siap menantangnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada di sini atau ada yang mengaku memiliki kekuatan yang seperti itu, ya mari kita mari hadapi saya ya bersama dengan teman-teman saya. Subhanallah. Insyaallah ya. Taib. Beliau juga melatih para sahabat untuk berperang. Bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah yaum al-fath wa ala ra'sihi al-mighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah dalam peristiwa penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, wa ala ra'sihi al-mighfar,
dan di atas kepalanya beliau menggunakan al-mighfar. Al-mighfar itu adalah helm perang. Ya, kita sekarang ini naik motor tidak pakai helm. Ditahan polisi, kenapa tidak pakai helm? Saya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepala aku ini lebih kuat dari helm. Ya, itu namanya bor. Baik. Al-akhdhu bil asbab. Kita mengambil sebab, ikhwani. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, saya kira ini pertanyaan. Afwan mobil dengan plat nomor DN 1796 SP. Mohon dipindahkan karena ada mobil di belakangnya mau keluar mengantar jenazah. Siapa pemilik mobil DN 1796? Pemilik mobil DN 1796 SP ya, segera memindahkan mobilnya karena ada mobil di belakangnya mau keluar dan mengantar jenazah. Ya. Udah tersampaikan ya. Merasa memiliki mobil 1796 SP, harap pemiliknya segera memindahkan mobilnya. Baik. Baik. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat hijrah ke kota Madinah, ittakhadha dalilan yurshiduhu ila tariq. Beliau juga meminta bantuan seseorang yang menunjukkan jalan, ya. Dan beliau juga berusaha menghilangkan jejak ya yang beliau lalui bersama dengan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau keluar meninggalkan rumahnya di waktu ketika yang mengepung rumahnya itu lalai. Ya, ketika mereka, jadi Nabi SAW menunggu kapan mereka lalai, baru kemudian beliau keluar bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dan beliau ayyuhal ikhwah melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang yang berangkat ke kota Madinah. Semua ini bagian dari apa? Al-akhdhu bil asbab, yaitu mengambil sebab. Kesemuanya ini ikhwani fillah sekali lagi menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya tawakal yang sebenarnya bukan berarti bahwasanya kita menafikan yang disebut dengan al-asbab itu. Sebagaimana ketika salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membiarkan kendaraannya begitu saja, ya. Dan Nabi menyuruhnya untuk mengikat kendaraannya. Dia kemudian mengatakan, saya bertawakal kepada Allah ya Rasulullah. Beliau kemudian berkata, iqilha summa tawakkal. Ikat dulu, kemudian setelah itu baru kau bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai ada yang datang pengajian, dia kemudian tidak mau cabut kunci motornya, disuruh oleh tukang parkir, bawa kunci motor, tak dia mengatakan saya tawakal pada Allah. Pas dicuri motornya, tukang parkir yang disalahkan. Ya. Jadi ambil dulu asbab. Adapun selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kita telah mengerahkan seluruh usaha kita, namun jika Allah berkehendak lain, tidak ada yang mampu untuk kemudian menghalanginya. Baik. Dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, laruziktum kama yurzaqut tayru taqdu khimasan wa taruhu bitana." Andaikan kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana seekor burung yang diberi rezeki oleh Allah. Dia keluar di waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong dan kembali di petang hari dalam keadaan perut yang kenyang. Subhanallah. Namun apakah burung itu cuma tinggal di sarangnya? Tidak. Dia keluar mencari nafkah, mencari makan. Kembali di petang hari membawa makanan untuk anak-anaknya. Jadi Nabi mengatakan, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama razaqa at-tayra
yaqdu khimasan wa ya'udu bitana. Dia keluar dalam keadaan perut yang kosong. Dia mencari rezeki. War rizqu rizqan. Dan kata Imam Ibnul Qayyim, rezeki itu terbagi menjadi dua. Rizqun tatlubuhu wa rizqun yatlubuka. Rezeki yang engkau cari dan rezeki yang mencarimu. Dan andaikan engkau berusaha berlari dari rezeki yang telah ditentukan untukmu sebagaimana engkau berusaha berlari dari kematian, maka rezeki akan mendatangimu sebagaimana kematian akan menjemputmu dimanapun kau berada. Rezeki yang mendatangimu dan rezeki yang engkau datangi. Ya. Adapun rezeki yang kau datangi, kau berusaha untuk mencarinya, diberikan oleh Allah bi'adlihi. Karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji dari Allah. Siapa yang berusaha, insya Allah dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, rezeki yang mendatangi, ini juga tidak akan salah alamat, ikhwani fillah. Ya. Oleh karenanya coba kita lihat bagaimana Allah mengatur rezeki di antara hamba-hambanya, berbeda antara yang satu dengan yang lain. Ada orang yang sudah banting tulang, namun masih seperti itu kondisi dan keadaannya. Sebaliknya ada orang yang santai-santai saja, duduk di rumahnya, dia cuma menerima telepon, ya, mengalir terus ke rekeningnya. Subhanallah. Apa ini, ikhwani fillah? Ini adalah merupakan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal itu tidak menjadikan kemudian kita duduk pasrah, karena ketika Nabi SAW menjelaskan tentang qadar, takdir kepada para sahabat, kemudian ada di antara mereka yang mengatakan, jika demikian ya Rasulullah, untuk apa kita bekerja? Nabi kemudian mengatakan, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu, berusahalah dulu, bekerja, dan akan dimudahkan oleh Allah bagi yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.